مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما. Kadang di mereka pemahaman salafi tidak ada doa setelah salat wajib. Tapi antara sholat sunnah qobliyah sampai iqamat itu justru mereka angkat tangan. Itu kadang mereka bilang nggak ada loh, Nabi nggak ngajarin gitu. Jadi jangan berdoa gitu. Sikap kita gimana kalau kita atau hal yang lain tentang mereka bilang bidah gitu. Itu akibat tidak memahami hadis dan membaca kitab-kitab sunnah secara jami', secara utuh. Kitab sunnah kan banyak. Hadis mengenai ma bainal azanain da'watun mustajabah. Antara dua azan, orang Hanafiyah kan qomatnya kayak azan, Pak. Maka hadis ini harus diterjemahkan versi Hanafiyah. Qomat itu yang disebut azan kedua. Antara dua azan ada doa yang mustajab. Gitu ya. Itu kan satu hadis. Kan ada hadis lain. Nabi ditanya, wahai manakah doa yang afdal, yang mustajab? Apa kata Nabi? Fi jawfil lail, ya, sulus al-akhir, sepertiga malam terakhir. Terus kapan lagi? Ba'da kulli maktubah, setelah sholat wajib. Lo ada kok, ya, Nabi ngomong kok. Tapi Ibnu Qayyim memfatwakan bareng-bareng jamaah berdoa ba'da sholat bid'ah. Itu fatwa siapa? Ibnu Qayyim. Ibnu Qayyim siapa? Murid Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah siapa? Ya imamnya Salafi, wajar dong. Gitu. Terus apa dalil kita? Dalil kita banyak. Ya. Dari semua hadis-hadis itu kemudian ada yang lebih detail. Hadis Imam Al-Hakim. Apa kata Nabi SAW? Tidaklah berdoa, ya, mada'a qaumun, ya, wa ammana ba'duhun. Tidaklah berdoa satu kaum lalu diaminkan oleh kaum yang lain, illa ajabahullah, kecuali Allah pasti mengijabahnya. Hadis Imam Hakim, dan hadis ini dianggap sahih oleh beliau. Ini dalilnya kan sahih juga, ya. Terus gimana? Mereka ngotot, enggak, yang sahih ini. Nah, ini berarti enggak jami' baca hadisnya. Gitu aja, Pak. Maka orang alim itu seperti yang kita katakan tadi, Abu Ishaq Asy-Syairazi, ketika ditanya satu persoalan dia jawab dengan 40 jawaban. Jika begini maka jawaban begini, jika persoalannya berubah begini. Jadi dirubah, ada seninya. Mereka maunya boleh, tidak boleh. Jadi ketika saya memberikan opsi-opsi begini dianggap nggak tegas. Ya nggak apa-apalah, kita nggak beramal untuk mereka kok, kita beramal untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Cukup? Apa lagi? Kita kalau dibilang itu kan awam nih, Ustaz. Kita nggak bisa kasih opsi jawaban itu 1, 2, 3, 4. Kita diam aja terus senyum masing-masing aja lah. Bagus. Gitu. Antum kalau diam nggak debat, ahsan. Ya. Kenapa? Karena orang ketika berdebat, walaupun dia benar, akan ada kekerasan hati, Pak, muncul. Walaupun antum benar. Saya nih, misalnya saya tahu dalilnya, misal, kan nggak semua dalil juga saya tahu. Saya mau ngasih dalil, antum mau ngasih dalil, antum wahabinya misalnya, ya, saya layanin terus sampai kalah. Tetap saja walaupun saya benar, ada perasaan di sini sombong, atau perasaan benar. Nah, ini bahaya, Pak. Maka jidal yang diperbolehkan, jidal yang ingin mempertahankan kebenaran, supaya yang lain tidak terbawa, bukan ingin merasa benar. Inilah kalam Imam Syafi'i, tidaklah aku berdebat kecuali aku ingin mendapatkan kebenaran dari orang lain. Jadi Imam Syafi'i itu kalau debat nggak mesti menang. Apa kata beliau? Saya kalau mendebat orang pintar pasti dia kalah, tapi kalau mendebat orang jahil pasti saya kalah. Jadi antum mau bawa 1000 dalil sama mereka nggak akan diterima, karena diksi-diksinya begitu, ya. Diksinya begitu, Pak. Yang tidak menghormati Ibnu Taimiyah berarti jahil. Jadi kita udah dituduh jahil duluan.
Yang membagi bid'ah menjadi lebih dari satu, berarti dia lebih pintar dari Rasulullah. Jadi diksinya udah didoktrin. Padahal tanya balik, mana dalilnya bahwa yang mengatakan lebih itu lebih pintar dari Rasulullah. Kebingungan juga mereka. Jadi nggak usah pakai dalil. Kadang kalau ngomong sama mereka, Pak, mainin aja kalamnya dia. Ya. Assalamualaikum Buya, mohon dijelaskan asbabul wurud kullu bid'atin dolalah yang menjadikan kekhususan makna hadis ini. Itu Nabi sedang berkhutbah. Ketika Nabi berkhutbah, Nabi mengatakan sebuah kalam, ya, khairul hadi hadi Muhammad, ya, sebaik hidayah adalah hidayah Muhammad, ya, sebaik-baik kalam adalah kalamullah, ya. Iyyakum muhdatsatil umur, jauh-jauhlah kamu dari perkara yang baru. Wa kullu muhdatsatin bid'ah, sampai akhir hadis. Ya. Lalu setelah itu Nabi ganti topik, udah nggak ada kaitannya. Jadi hadis itu ada topiknya, 3 topik. Pertama tentang menyatakan hidayah, kalam. Yang kedua mengenai bid'ah. Yang ketiga persoalan lain, masuk ke bab muamalat. Jadi hadis ini Nabi sampaikan di salah satu khutbahnya. Bid'ahnya Salafi apa? Setiap kali mulai khutbah memulai kalamnya dengan kalam itu. Ya kan? Benar nggak? Itu menurut saya bid'ah juga. Nabi nggak selalu khutbah dengan kalam itu kok. Katanya kalau Nabi tidak melakukan selalu, kita nggak boleh melakukan selalu. Kenapa ente setiap mulai khutbah mulai dengan kalimat itu? Ya, ini kan lucu ya. Jadi itu hadisnya Nabi sedang berbicara dalam khutbah. Gitu asbabul wurudnya. Wallahu ta'ala alam.